warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sururia dari mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 dengan NIM 51906130003. Di sini saya akan ada tugas mereview untuk tugas akhir saya, tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Ahmad Fatoni. Di sini saya akan mereview sedikit tentang salah satu buku karya dari penulis asli Mojokerto atau penulis lokal. Nah, di sini saya akan mereview buku dari Bu Fatati Maulidia, atau biasanya dipanggil Bu Fatati. Beliau adalah salah satu guru agama di Mansuko, Mojokerto. Kebetulan beliau juga guru saya, dan beruntung saya bisa dikasih gratis sama beliau buku ini. Baru loh guys, ini baru dikasih gratis baru. Lalu saya akan mereview dengan memulai dengan cara sampul pertama ini kan judulnya Story of Friendship. Ya, tahu kan kalau Story of Friendship ini kisahnya itu ya bermacam-macam. Nanti kita ulas dan kita kupas nanti. Ikuti terus videonya. Nah, di sini kan ada di depan sampulnya ini kan ada beberapa tangan. Nah, beberapa tangan ini mencerminkan kisah persahabatan atau pertemanan yang tidak membedakan ras, suku, agama, dan bahasa. Kemudian sedikit biografi dari sang penulis, yaitu penulis bernama lengkap Fatati Maulidia, lahir di Mojokerto 9 Februari. Beliau sehari-hari sebagai pengajar agama di Man Mojokerto atau Mansuko Mojokerto. Beliau menggemari dunia menulis sejak remaja. 3 tahun terakhir baru menerbitkan karya antologi, puisi, dan cerpen. Baginya, aktivitas menulis adalah ikhtiar menangkap tanda-tanda dengan prinsip aku menulis, aku ada. Dan buku ini termasuk menurut saya karya terbaru beliau karena dirilis pada tahun 2019 kemarin pada bulan Agustus yang diterbitkan oleh Ujwat Media. Kalian bisa lihat di sini Ujwat Medianya. Bisa dilihat ya, ini karya penerbitnya cetak. Di dalam buku ini yang paling saya sukai adalah bab pertama atau yang berjudul Boyfriend ya. Di sini menceritakan kayak anak kelas 10 SMA menyukai salah satu temannya di kelas. Pertamanya sih kayak terjebak friendzone gitu, kayak baper gitu kan. Tapi kan di sini ada 2 nama kan. Kayak pertamanya itu sahabatan. Nah, yang sahabatan itu Bunga sama Bulan. Lah, Bunga sama Bulan ini ada masalah. Kemudian kayak bertengkar gitu gara-gara olimpiade geografi yang Bunga tidak mau karena dipaksa sama si Bulan itu. Kemudian mereka kayak menyendiri, kayak ya sendiri-sendiri gitu. Sementara si Aldo pun datang. Si Aldo ini juga teman sekelas mereka, tetapi si Aldo ini suka sama pada Bunga. Tapi perasaan Aldo ini dia itu dipendam gitu. Pada suatu hari nanti Aldo ini menyatakannya pada hari Minggu jam 8. Dan akhirnya mereka ini menjalin hubungan. Sementara itu kan ada lomba geografi itu kan. Lah, si Bunga ini terus disemangatin oleh si Aldo ini. Lah, si Aldo ini juga mendekatkan kembali hubungan Bunga dan Bulan yang semula renggang menjadi baik-baik saja. Kemudian ada cerita yang kedua,
ini pada halaman 10, yaitu tentang Dia yang Tersembunyi. Lah, di sini ada cerita horornya, guys. Nah, di sini kan menceritakan Dia yang Tersembunyi itu maksudnya dia adalah saudara kembar. Iya, saudara kembar, tetapi salah satu dari saudara kembarnya ini meninggal. Yang meninggal itu namanya Ale, dan yang masih hidup ini bernama Bella. Lah, Bella sendiri ini seorang anak pendiam yang ditinggal ibunya sama saudaranya ketika bayi, kalau nggak salah. Kalau Bella menyadari dia kayak dikendalikan sama saudaranya, raganya ini dikendalikan. Nah, Bella dan Ale ini adalah seorang saudara kembar. Ale ini mendiami raga Bella ya, kayak dikendalikan gitu. Kayak jahat ya, mohon maaf, jahat ya. Karena maka dari itu sang kembarannya yaitu Bella ini selalu menyendiri karena dia takut kalau dia bergaul sama berkerumunan banyak orang, takutnya yang mengendalikan dirinya ini membuat masalah atau menghancurkan, bikin bencana. Bukan bencana sih, kayak semacam dia itu usil gitu loh, dan ingin menguasai tubuhnya Bella. Kemudian datanglah seorang anak yang satu sekolah. Dia menyukai sama Bella ini. Dia penasaran, dia juga anak basket, dia tinggi, tampan. Namanya Samuel atau biasa dipanggil L. Lah, Samuel ini L ini suka pada Bella karena hanya dia saja yang tidak berkerumun, karena kayak Samuel ini penasaran sama si Bella ini. Kemudian dia bertemu di salah satu perpustakaan yang ada di sekolahnya. Samuel pun mendekati Bella, dan tidak sengaja ada di perpusnya itu ada cermin ya. Cerminnya ini memantulkan bayangan Bella menjadi dua, padahal Bella hanya sendiri di situ. Kemudian Samuel mendekat dengan memberanikan diri Bella ini dan bertanya, apakah kamu menjadi dua? Terus Bella menjawab, tidak, hentikan semua ini atau ada masalah buat kamu. Lah, Bella pun akhirnya ditarik sama Samuel tangannya dengan erat kayak gini gitu. Padahal Bella mau pergi, tetapi Samuel ini sangat penasaran dengan cerita Bella. Maka Bella pun menceritakan saudara kembarnya yang ada di dalam dirinya. Kayak satu raga dua jiwa gitu. Ya, ayahnya Bella sendiri yang tertulis di cerpen ini itu tidak mengetahui kalau Bella suka berbuat kasar, berbuat yang tidak seharusnya Bella. Bukan sifat Bella lah pokoknya. Bahkan dia pernah membunuh kucingnya sendiri di rumahnya. Samuel pun dia membawa Bella ke paranormal, dan kata paranormal, Bella ini ada sosok yang mengganggu, yaitu kembarannya sendiri. Sosok ini memang jahat katanya. Kemudian si sosok ini merasuki tubuh Bella hingga Bella lemas, sampai Bella ini melarikan diri dari rumah paranormal ke jalan raya sehingga dia tertabrak oleh truk. Kemudian dia berlumuran darah, terus kembarannya si Ale ini kayak keluar dari raganya Bella itu, dan dia kayak melihat Bella ini
itu berlumuran darah yang dibawa ke rumah sakit. Kemudian dari itu Bella akhirnya koma selama beberapa hari, dan Ale pun meminta maaf. Dengan semua ini Ale tidak berjanji tidak akan mengganggu tubuh Bella dan akan kembali ke alamnya yang tenang. Kemudian itu yang Samuel sama Bella ini akhirnya jadian gitu. Kemudian cerita cerpen yang saya sukai dari buku ini adalah yang berjudul Anggi, yang halaman 127 ini ya, karya beliau sendiri atau karya Bu Fatati sendiri. Ini menceritakan ada anak kayak dance di sebuah mall. Lah dia yang bernama Anggi ini kan menari di ice skating namanya. Terus si Anggi ini emang sangat cantik, dia sangat putih, sangat menawan lah bagi yang menyukainya. Kemudian dia 3 kali ini ditonton dengan Aldi. Aldi ini sudah lama mengagumi si Anggi ini dan bikin penasaran. Lah kemudian mereka bertemu di sebuah kafe yang tidak jauh dari mall itu. Si Anggi ini bersama mamanya yang sementara mamanya membeli minuman, dan Aldi ini saling bertatapan dengan si Anggi. Saling pandang gitu, saling menyapa. Kemudian si Aldi ini kan membawa temannya juga. Aldi diseret sama temannya yang bernama Suryo. Suryo ini yang mencairkan suasana untuk mendekatkan si Anggi dan si Aldi ini. Kemudian pada akhirnya mamanya Anggi datang dan senang kalau anaknya ini sudah banyak teman. Tetapi mamanya Anggi buru-buru untuk pergi, kayak ada acara mungkin. Yang Anggi ini mamanya Anggi ini berbicara kepada Anggi dengan menggunakan bahasa isyarat, yaitu semacam babi bu tetu tate lah kayak itu. Menurut saya dan itu membuat Aldi dan temannya melalakkan matanya sampai bingung. Kemudian dari sini Aldi pun gagal untuk mengincar si Anggi ini karena dia mohon maaf tidak bisa berbicara atau dia bisu. Setelah aku beberapa baca cerpen dari buku ini, aku rekomendasiin buat kalian yang suka membaca atau mengoleksi buku. Aku rekomendasiin beli ini lewat via online seperti Shopee, Lazada, atau via WhatsApp beliau yang ada di bawah ini. Nanti aku kasih oke. Dari ceritanya di sini itu kayak banyak yang bisa dipetik seperti moral-moral kehidupan. Jadi satu ya kayak campuran antara nilai religi juga ada, nilai romantis, nilai sosial yang berteman, yang membela temannya itu. Atau kalian kalau lagi males ke toko buku, bisa kalian melihat karya Bu Fatati ini dari Wattpad juga ada. Nanti aku di akhir video kalian lihat ya beberapa karyanya beliau.
atau kalian bisa langsung membeli buku ini di Gramedia atau toko buku lainnya yang ada di daerah kalian masing-masing. Menurut saya sampulnya ini warnanya random ya, bagus. Saya suka juga sih warnanya. Kelebihan buku cerpen ini atau kumpulan cerpen ini bisa dipetik dengan cara kelebihannya dari kehidupan nyata juga, kayak itu loh, apa itu beneran kayak di kehidupan nyata, di realitanya juga seperti itu. Memang bagus ceritanya, itu memang bagus. Kalau kalian penasaran ya ini, lihat Story of Friendship, bagus kan? Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.